Bapak Kanib Bimnas, Bapak Ibda Heri Purnomo. Tumbuh di taman, indah berseri penuh pesona. Kepada Bapak Polsek Pabelan, selamat datang di SMP Negeri 1 Pabelan berkarisma. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalil wajhika al-halim wa alihi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il wal afwad wa taqilana biha min jami'il kelancaran dalam acara ini. Ya Allah, ya Nurul Ilmi, berikanlah kemudahan bagi kami dalam. Ya anak-anak, marilah kita hadirkan dari Kapolsek yang menjadi jalinan kerjasama kita sekolah dengan Bapak Polisi di lingkungan kita, yaitu di Polsek Pabelan ini. Dalam rangka apa anak-anak? Dalam rangka untuk kalian nanti belajar bersama tentang bagaimana ketertiban lalu lintas, keselamatan diri, kaitannya dengan berkendaraan atau hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintasan gitu ya anak-anak ya. Hal ini penting untuk kalian bisa cermati. Hari ini juga penting kalian bisa menjadikan bekal diri kalian untuk menjadi pedoman acuan, karena Bu Prapti lihat dan semuanya bahwa kalian itu walaupun sebenarnya belum memiliki SIM. Syarat untuk proses mencari surat izin mengemudi harus punya KTP, kemudian daftar di Satpas, ya, Satuan Pembuat ya surat izin mengemudi ya. Nah ini kemudian prosesnya bagaimana? Ada yang tahu proses pembuatan SIM? Apa? Tes ya. Tesnya apa saja itu? Berkendara, terus apa? Pengetahuan berlalu lintas ya, betul ya. Jadi saat Anda nanti sudah umur 17, sudah punya KTP, kemudian tentang berlalu lintas. Apa yang harus ada kontrol atau ada cek? Angin, terus banyak layak pakai atau apa lagi? Ketebalan ya, betul ya. Jaring kembangannya ya. Kondisi ban itu halus atau tidak. Pagi, luar temukan. Boleh, bagus. Untuk knalpot standar CB, apa yang saya katakan tadi, ya, spek-tek, ya. Motor dikeluarkan dari dealer, ya. Komposisi dan bentuknya bagaimana, ya kan? Ada yang CB 100 lawe, ada yang CB 100, kan semua pasti ada filternya. Tapi kebanyakan yang saya lihat knalpot CB filternya pada dilepas, ya nggak? Gue tengok mana aku BCB. Iya, saya punya CB. Ada anak yang melanggar peraturan lalu lintas, dia tidak membawa SIM, STNK atau KTP, ditilang oleh polisi sekitar situ, dan itu kan biasanya dikenakan denda, Pak. Ya. Itu dikenakan denda berapa ya, Pak? Nah, baik, pertanyaan bagus. Ya. Kita melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang tidak dikenai pidana. Ya. Pelanggaran lalu lintas adalah bukan pelanggaran pidana. Ya. Tapi hanya dikenai dengan denda, betul. Kalau masalah denda tadi sudah saya sampaikan, sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Seperti yang saya katakan tadi, misalkan tidak memakai helm, melanggar helm pengendara dulu ya, helm pengendara. Pasal 293 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas yang terbaru ini, dendanya adalah 250.000. Kalau nggak punya SIM, melanggar pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Dendanya berapa, Pak? Dendanya 1 juta. Nah, ingat ya, ini
saya sampaikan sesuai dengan undang-undang lalu lintas yang terbaru ini. Kalian tidak punya SIM, naik motor, atau kemudian ditilang, melanggar pasal 289 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ketentuan denda sebesar 1 juta. Nafana Visa dari kelas 9C. Izin bertanya Pak, Ya. setahu saya pembuatan SIM itu ada dua cara. Yang pertama murni tes sama tembak. Nah, itu tembak itu legal apa enggak Pak? Terus ada perbedaan enggak antara SIM yang tes murni sama SIM tembak? Terima Baik, kasih Pak. pertanyaan yang kedua adalah penguji SIM dulu. Pembuatan SIM. Ya. Kalau namanya tembak, emang kamu punya tembak? Nggak ada yang namanya tembak. Ya. Nah, itu karena apa? Karena oknum. Kok aku ujian ra lulus iku piye? Wes aku bayar piro? Nek SIM-ku dadi oke. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Masyarakat yang begitu juga banyak. Untuk proses pencarian SIM itu harus sesuai dengan prosedur yang ada dari dari care dokter, tes kesehatan ya kan? Itu kemudian psikologi. Sekarang ada tes psikologi ya, psikologi. Kemudian mengisi formulir. Habis mengisi formulir ya, kemudian diidentifikasi, diketik ya, didata. Habis itu kemudian mengikuti ujian teori. Ujian teori memakai komputer. Minimal nilainya berapa? Dikatakan lulus 70. Ya, 70 bisa dikatakan lulus untuk ujian teori. Ya, kalau teori lulus baru dilaksanakan ujian praktek. Ya, ujian praktek yaitu keterampilan dalam mengendarai bermotor. Kalau ujian teori keterampilan dalam pengetahuan berlalu lintas. Itu ya. Kalau nembak itu tidak ada. Jelas. Maksimal saat berkendara Pak, dan di kota maupun di jalan sekitar sini Pak. Ya, kilometer per jam. Namun di saat jalan lurus, jalan lengan, di sana juga ada ketentuannya. Boleh melebihi dari kecepatan itu. Jadi kita berkendara melihat situasi dan kondisi. Ya toh? Kalau posisi rame, bisakah kamu naik motor dengan kenceng? Tidak bisa, ya kan? Kemudian kalau posisi sepi, oke lah. Nah, namun tetap memperhatikan keselamatan berlalu lintas atau berkendara. Ya, itu jelas. Karena apa? Di jalan pasti ada ditulis 60 km per jam. Nah, itu menyatakan ini yang boleh dilaksanakan ada yang 40 km. Untuk yang di motornya dipasang bilet itu boleh apa tidak Pak? Yang kayak lampu, ya kayak yang lampu itu. Ya. Baik, banyak variasi kendaraan, ya toh? Banyak variasi kendaraan. Bahkan motor-motor sekarang dikasih seperti lampu tembak, ya toh? Sebetulnya itu tidak boleh karena spekteknya tidak ada, ya. Dalam kondisi tertentu itu tidak boleh. Jadi atau patwal, ya. Kemudian mobil ambulan, terus mobil pemadam, itu, ya. Ya, next, ya. Ya, tanya Pak. Untuk anak muda sekarang kan motornya udah nggak standar, sih dioprak-oprak Pak. Itu bisa ditilang nggak Pak? Baik, pertanyaan bagus. Jadi motor sekarang menuruti gaya, ya toh, menuruti tren dari anak-anak muda sekarang. Banyak yang di rehab, banyak yang diprotoli. Bolehkah jalan di jalan raya? Hah? Ya jelas kalau motor diprotoli sudah jelas tidak boleh. Ya, makanya saya tadi berkata banyak motor yang batas yang di jelas. Ya.
Siapa? Kok ada yang ditilang itu kan bayar Pak, itu uangnya dikemanakan? Bagus, betul. Lalu lintas, ya, itu hanya dikenai denda tilang, ya. Bayarnya di mana Pak? Bayarnya di kejaksaan atau di pengadilan. Nah, uangnya masuk kemana? Kas negara. Ya, tidak dikembalikan ke Pak Polisi, tidak. Pak Polisi hanya bawa berkas itu, ya, bawa berkasnya, dan di berkas tilang itu ada 5 lembar, ya, ada 5 lembar. Kepolisian 2 lembar, ya, kejaksaan, ya, pengadilan, ya, yang pelanggar. Ya. Jadi jangan salah persepsi, wah. Ayo, makin banyak silakan ayo. Tuh yang perempuan dulu aja, sebentar guys. Perempuan yang Putri dari kelas 9A izin bertanya Pak, kalau klakson motor diganti klakson mobil itu gimana Pak? Boleh apa enggak? Untuk pengaturan klakson ini banyak juga, ya. Pertanyaan bagus. Sering juga klaksonnya kudune bunine tin, ana sing muni tolong ya. Nah, itu tidak bisa saya kembangkan pada ya. Selama sekarang ada klakson keong, ya kan, ada keong. Selama itu tidak mengganggu pengendara yang lain, suaranya masih wajar, ya, masih tidak seperti janaan. Tapi sesuai ketentuan yang ada, harus sesuai dengan spek yang ada. Maksudnya bunyinya tin, nah itu, ya, jelas. Ya, oke, terima kasih. Kalau pakai sepeda listrik kan nggak boleh Pak tilang Ya. lintas. Tapi itu kebanyakan pakai tapi nggak kena tilang itu gimana Pak? Ya, untuk sepeda listrik sementara ini dalam undang-undang lalu lintas belum diatur. Namun dalam ketentuannya, kendaraan yang boleh jalan di jalan raya adalah kendaraan bermesin atau bermotor, atau bermesin atau bermotor. Kalau listrik bermesin atau tidak? Hanya mesin listrik, jadi bermotor, ya. Nah, ini punya kecepatan lebih dari sepeda Honda. Jelas? Nah, gitu. Kita tidak ada yang antar buat sekolah, tapi cuma ada motor dengan spesifikasi lengkap dan tidak ada SIM itu ditilang apa enggak? Nah, bagus juga motor semua, ya. Kalau kalian memang tidak ada yang nganter, ya toh, kemudian ada kendaraan bermotor di rumah, sebetulnya ini tidak boleh karena apa? Belum memiliki SIM. Cuma petugas di lapangan itu memberikan kebijaksanaan. Selagi kamu sesuai dengan ketentuan yang ada, safety riding diikuti, ya kan? Ketentuan bermotor diikuti, naik kendaraan bermotor dengan sopan dan santun. Nah, kalau ketentuannya saya jawab tidak boleh, itu hanya kebijakan petugas. Apa yang saya katakan tadi, saya sering menangkap seusia kalian, teman-teman kalian. Agar kita tangkap mesti nangis. Nah, jelas. Ya ada. Nama saya Raga Novan Syaifuddin dari kelas 7F. Izin bertanya Pak, kan motor Fisker itu udah asli dong. Nah itu wajib diganti atau enggak Pak? Mana ada knalpot Fisker knalpot bro? Bisa kalau suaranya itu Tadi sudah saya katakan sudah ada yang tanya. Kalau knalpot 2 tak, ya tadi yang 2 tak, itu kan semua tetap masih ada filternya. Ada filternya kan? Nah, kalau ada filternya, tidak mungkin suara motor itu, suara knalpot motor itu keras. Itu pasti. Karena yang mengatur keluar suaranya adalah dari filter. Kalau motor itu suaranya keras, jadi pas. Boleh nggak Pak dipakai di jalan raya? Takdilan naik ketemuan. Ya, takdilan naik ketemuan. Jelas. Ya, jelas ya. Ya. Kalau yang ditilang itu apa saja yang dilanggar? Nah, pelanggaran yang bisa ditilang, ya, yang sudah saya katakan tadi,
tidak memakai helm, kemudian kendaraannya tidak sesuai ketentuan atau spektek, nah, atau tidak sesuai dengan ketentuan, itu aja yang gampang, gitu. Dan setiap hari lampu kendaraan motor harus nyala, spionnya tidak ada, knalpotnya buang, kemudian warnanya diganti tidak sesuai dengan STNK-nya, itu juga tidak boleh, ya, lampu rem diganti tidak warna merah, warna putih, itu juga tidak boleh. Itu semua bisa ditilang. Jelas? Ya, ada lagi? Enggak. Saya pindah ke aspek dari kelas 7B. Kalau kan bilang gitu Pak, kan bayar. Dan kalau misalnya bayar itu motornya gimana Pak? Ya, kalau yang Motornya di mana itu? oh, maksudnya motor yang ditahan atau suratnya yang ditahan? Motornya. Karena apa? Dalam tilang ini bisa ditahan satu, motornya bisa ditahan. Yang kedua, surat-suratnya bisa ditahan. Nah, surat-surat motornya apa saja? STNK sama kalau naik motor SIM, ya, SIM dan STNK. Ini salah satu surat bisa ditahan. Ya, kalau sudah ditahan, tetap dikirim ke kejaksaan dan ke pengadilan. Ya, di saat kalian tidak bisa mengambil surat itu tadi, ya kan, tidak bisa membayar surat itu tadi, surat itu masih ada di kejaksaan atau di pengadilan. Motornya dibalik Pak. Kalau motornya yang ditahan, motornya ditaruh di kantor. Kalau suratnya diambil di pengadilan atau kejaksaan. Iya, kalau selama tidak diurus, ya toh, itu kan nanti tidak diurus. Orang tuanya, teman-temannya, ya, agar bisa berlalu lintas dengan baik dan benar demi kenyamanan dan keselamatan kalian bersama. Ya. Baik, terima kasih. Warga SMP Negeri 1 Pabelan Warga SMP Negeri 1 Pabelan akan menaati aturan lalu lintas dengan tidak lagi menggunakan knalpot kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila melanggar, kami siap untuk menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Baik, adik-adik perhatikan. 1, 2, 3. Kami siswa SMP 1 Pabelan menolak knalpot belum. Ya, tepuk tangan. Grisabel. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih dari Polsek. Karena menurut Bapak, jika seorang anak yang rumahnya tuh jauh kan Pak, terus transportasi umumnya tuh tidak ada. Nah, orang tuanya juga sibuk. Gimana kalau dia naik motor sendiri? Ya, sebetulnya sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Kalau anak yang belum memenuhi aturan berlalu lintas, itu harus punya SIM. Tidak boleh naik kendaraan bermotor. Sebenarnya tidak boleh, ya, tidak boleh mengendarai motor sebelum memenuhi persyaratan naik motor. Gimana kalau itu Pak, yang motornya kan motor yang bisa dibilang kayak motor yang Ninja gitu kan Pak, itu kan dari pabriknya emang udah gitu, itu kena tilang bisa nggak Pak? Kalau dari pabrik spek-speknya itu jelas sudah diatur. Kalau mungkin yang Anda lihat suaranya seperti itu, keras
karena sudah dimodif. Jadi dari pabrik sesuai spek tidak mungkin menerbitkan kendaraan yang melanggar undang-undang lalu lintas. Makasih ya Pak. Ya, kami mungkin dilihatin liputan sejarah juga. Ternyata saya juga orang tua kenapa nama saya jadi kelas 8. Ini bertanya mengenai apa yang Bapak sampaikan tadi. Gimana Pak kalau apa materi yang disampaikan oleh Bapak kepada peserta didik SMA Negeri 1 Pabelan? Iya, saya menyampaikan materi ini tadi, mengajak anak-anak semuanya, apalagi dengan program yang terbaru dari Bapak Kapolda mengenai Zero Kena Mokbrong. Ya, karena apa? Kena Mokbrong adalah mengganggu lingkungan. Dan saya mengharap pada adik-adik semuanya ya, bisa mentaati dan mengikuti aturan yang telah diberikan. Bapaknya kegiatan ini supaya anak-anak ya bisa mengerti dan menambah ilmu ya, apa yang saya sampaikan. Anak-anak bisa tahu bagaimana cara apa saja yang harus dilaksanakan, ketentuan apa saja yang harus ditaati. Kalau tujuan kegiatan ini apa? Tujuannya ini menciptakan supaya anak-anak dalam kesehatan, ya toh, bisa nyaman, ya toh, bisa lancar dan selamat. Apa pesan dan kesan dari Kapolsek Pabelan untuk peserta didik SMA Negeri 1 Pabelan? Saya ucapkan terima kasih. Saya salut dengan adik-adik semuanya yang antusias mau menerima apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ya, ilmu dan bisa dirasakan untuk kemudian hari. Apakah kegiatan ini dilakukan secara rutin? Insya Allah ya, mungkin bisa dilaksanakan seminggu sekali atau 1 bulan sekali. Saya dari pos Pabelan akan siap. Iya, sama-sama. Ya, perkenalkan nama saya Jova Emanuel Davin Prajata dari kelas 9C. Saya berada di SMP Negeri 1 Pabelan ini. Kedatangan Bapak Polisi ini sangat bermanfaat bagi kami semua. Tadi pagi kami telah diberi materi dan informasi mengenai berkendara dengan baik, dan materi itu dapat berguna bagi kami sehingga kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kepolisian Pabelan. Ya.